Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Nabawiyah, pecinta kisah-kisah hikmah dan tauladan dari sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman yang modern ini, kita pasti banyak mengalami kesulitan dalam hidup. Cobaan datang, musibah hadir tanpa henti dan tanpa pandang bulu. Semua perkara yang tidak mengenakan tersebut terkadang membuat dada kita sesak, seolah tidak kuat, dan tak jarang sampai mengalir deras air mata menahan segala penderitaan tersebut. Dalam keadaan tersebut, terkadang kita lupa bahwa Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Seperti pada kisah kali ini, sebuah kisah seorang sahabat Nabi yang rela menghadapi kesulitan yang sangat parah demi bertemu dengan kecintaannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bernama asli Abdullah Uzza, namun ia biasa dipanggil dengan nama panggilan Zulbijadain. Zulbijadain rela memberikan semua hartanya. Ia juga berjalan dari Mekah menuju Madinah tanpa alas kaki, dengan terengah-engah, hampir mati, dan segala kesulitan lainnya demi bertemu dengan sang Nabi. Baiklah sahabat, tanpa berpanjang kata di awal, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebuah kisah hikmah yang bersumber dari inspirasi buku Bapak Dr. Andes Haji Mulyono SH. Dan inilah kisahnya. Di awal kisah, kita berkenalan dengan seorang pria bernama Zulbijadain. Rumah Zulbijadain di Mekah, dan ia masuk Islam beberapa bulan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Zulbijadain adalah seorang yang kaya raya. Ia mempunyai toko di dekat Madinah, dan ia juga mempunyai kebun yang sangat luas, punya banyak unta, dan ia juga mempunyai kuda. Karena memang Zulbijadain adalah orang yang suka menunggang kuda. Pada setiap hari Jumat, Zulbijadain datang ke Mekah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, untuk memberikan beberapa hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu hari ketika Zulbijadain datang ke Mekah, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa Mekah itu lain dari biasanya. Ia kemudian bertanya kepada orang-orang di sana, kemanakah Nabi Muhammad saat itu? Dan ternyata Nabi Muhammadnya tidak ada, telah pergi hijrah ke Madinah. Zulbijadain menjadi sangat sedih. Ia merasa hidupnya sudah hampa. Mekah menjadi sesuatu yang biasa saja tanpa adanya Nabi, dan ia bingung bagaimanakah ia harus menjalani kehidupannya tanpa Nabi di sisinya. Semua itu terjadi karena memang keluarga Zulbijadain belum masuk Islam, dan orang-orang kampung di sekelilingnya juga masih banyak yang belum Islam, sehingga membuat Zulbijadain bingung dan selalu terbayang akan wajah yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad. Dan setelah ia jalani, ia merasa sangat tersiksa untuk hidup jauh dari Nabi Muhammad, dan ia memutuskan untuk hijrah menyusul sang Nabi. Zulbijadain tak peduli dengan pekerjaannya yang banyak di Mekah. Ia juga tak peduli dengan rumah, kebun-kebunnya, unta-unta, dan kuda-kudanya di Mekah. Akhirnya, Zulbijadain memutuskan untuk menjual apa yang bisa ia jual. Dan akhirnya ia membawa uang yang banyak untuk hijrah bertemu Nabi Muhammad. Ia juga mempersiapkan bekal untuk di perjalanan yang jauh. Ia membawa baju hangat, topi, sepatu, bahkan kudanya pun diberikan makan dulu sebelum melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Di suatu malam, secara mengendap-endap Zulbijadain mulai berangkat hijrah. Karena memang mayoritas orang-orang di sana kebanyakan kaum kafir Quraisy yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Namun sayangnya, di tengah perjalanan, ia ketahuan akan berhijrah oleh beberapa orang kafir. Dan tentu saja, Zulbijadain dilarang untuk hijrah oleh para kafir Quraisy. Zulbijadain tentu saja sangat sedih. Keinginan untuk bertemu Nabi Muhammad sudah sangat tidak bisa ditahan. Lalu kemudian, ia membuat kesepakatan oleh para orang kafir Quraisy tersebut. Zulbijadain berkata kepada mereka, "Wahai kalian sungguh tahu bahwa saya ini orang kaya.
Kalian boleh mengambil apa yang saya punya di Mekah untuk kalian. Saya punya rumah untuk kalian. Saya punya tanah, bagi-bagi saja untuk kalian. Termasuk unta, kuda, dan segala aset yang saya punya asalkan saya diizinkan untuk berhijrah. Semua itu dilakukan oleh Zulbijadain agar ia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Namun sayang, jawaban dari 5 orang Quraisy itu begitu menyakitkan. Wahai Zulbijadain, kamu benar-benar ingin hijrah? Iya, kata Zulbijadain. Kamu benar ingin bertemu dengan Muhammad? Iya, kata Zulbijadain. Ya sudah, tinggalin semua barang-barang kamu juga, termasuk kuda yang kau tunggangi. Tinggalkanlah untuk kami. Mereka berpikir kalau Zulbijadain tidak akan jadi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena memang tidak akan mungkin Zulbijadain akan berangkat. Sedikit dijelaskan bahwasanya perjalanan ke Mekah dan Madinah lebih dari 7 jam dengan menggunakan mobil. Zulbijadain kemudian mau mengambil barang-barangnya yang di atas kuda yang bisa ia bawa untuk berhijrah. Namun sayangnya, tetap saja para orang Quraisy itu melarangnya, dan Zulbijadain hanya diizinkan membawa baju yang dipakainya saja. Mau apa lagi? Demi bertemu dengan Nabi Muhammad, Zulbijadain tetap pergi berangkat dengan berjalan kaki tanpa membawa apapun selain pakaian yang ia bawa. Bahkan, peci yang ia pakai juga diambil oleh para kafir Quraisy tersebut dengan tujuan agar Zulbijadain mengurungkan niatnya dan gagal untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Di perjalanan, berhari-hari Zulbijadain jalan tanpa makan dan minum. Kita bisa membayangkan betapa sengsara dan sulitnya Zulbijadain saat itu. Dan itu sungguh suatu derajat cinta yang begitu besar kepada kekasihnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya, setiap bertemu seseorang, Zulbijadain diberikan makan sedikit untuk dimakan. Kemudian terkadang ada orang yang memberikan sedikit air untuk diminum olehnya agar ia bisa melanjutkan perjalanannya bertemu Nabi Muhammad. Perjalanan yang panjang tersebut membuat kaki Zulbijadain berdarah-darah. Kakinya yang terluka, ia ikatkan dengan sebagian kain yang masih melekat di tubuhnya. Baju Zulbijadain yang tadinya berwarna putih sudah menjadi tidak jelas rupa dan warnanya. Langkah demi langkah ia usahakan. Dengan gontai, Zulbijadain berjalan dalam keadaan seperti itu. Semakin lama berjalan, tentu saja Zulbijadain semakin dekat dengan Madinah, tempat orang yang ia cintai berada. Namun semakin dekat dengan Nabi Muhammad, Zulbijadain menjadi semakin deg-degan. Lebih dari 1 minggu perjalanan, Zulbijadain akhirnya sampai juga ke kota Madinah. Keadaannya saat itu sudah sangat tidak karuan. Badan hitam legam terjemur matahari, baju compang-camping, dan kaki yang penuh luka di mana-mana. Terlebih lagi, Zulbijadain bingung. Apakah ia masih dikenali oleh Nabi Muhammad nanti? Apakah Rasulullah akan mengingat dan menerimanya ketika bertemu? Ujar Zulbijadain dalam hatinya. Zulbijadain tadinya adalah orang yang kaya raya di Mekah, hingga akhirnya menjadi orang yang seperti gelandangan. Ia bingung. Di Madinah ia tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai saudara, tidak mempunyai teman, dan ia hanya punya Nabi Muhammad saja. Dan itu lebih berarti dari segalanya buat Zulbijadain. Tapi padahal belum tentu juga Nabi Muhammad kenal kepadanya nanti. Zulbijadain menjadi galau dan gundah. Nabi Muhammad mempunyai banyak sahabat, Nabi Muhammad mempunyai banyak umat, sementara Zulbijadain hanya bertemu beberapa kali dengan Nabi di Mekah, dan ia bingung harus bicara apa untuk bisa meyakinkan Nabi. Zulbijadain terus berjalan di Madinah. Ia bertanya kepada orang di sana, di manakah keberadaan Nabi Muhammad? Dan ternyata Nabi tinggal di sebelah masjid, yang memang saat itu Masjid Nabawi belum terlalu jadi. Di sisi lain, ternyata Nabi Muhammad baru selesai sholat bersama para sahabatnya. Saat itu Nabi berkata kepada para sahabat, "Saya punya sahabat," ujar Nabi kepada para sahabat. "Dia pernah bertemu dengan saya di tanggal sekian, dan sekali lagi dia juga bertemu dengan saya di tanggal sekian. Kemudian dia datang lagi di hari Jumat bulan lalu kepada saya. Namun sayanya sudah berangkat hijrah ke Madinah." Sahabat saya itu menjadi sedih, jadi dia siap-siap untuk berangkat hijrah juga.
Dia merelakan menjual tanah dan segala yang dia punya, ujar Nabi kepada para sahabat. Nabi Muhammad SAW bercerita kepada para sahabat, padahal kejadiannya baru saja terjadi. Padahal di zaman dahulu tidak ada alat komunikasi seperti internet dan lain-lain, dan itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian melanjutkan ceritanya. Sampai dengan seminggu yang lalu ketika sahabat saya akan berangkat hijrah, dia malah tertangkap oleh kafir Quraisy dan dia menyerahkan semua yang ia punya untuk dapat berjumpa denganku. Dia mengorbankan segalanya untukku, sampai-sampai ia memberikan pecinya kepada orang kafir Quraisy. Diambil sandalnya diberikan, diambil bajunya diberikan, dan itu semua dia lakukan untukku. Dan ia datang ke sini hanya dengan memakai 2 buah kain yang sudah sangat usang dan tidak jelas warnanya lagi. Dan sekarang orang ini menuju kepada saya. Dia sedang berpikir apa yang akan dibicarakan ketika bertemu dengan saya. Zulbijadain tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sedang menunggu dan sedang membicarakan dirinya, karena dia adalah sahabat Nabi Muhammad berkelas cinta. Dan Nabi akan menerimanya dengan penuh cinta. Kemudian sampailah Zulbijadain di depan pintu masjid, dan ternyata Nabi sudah berdiri menunggu dirinya. Sebelum Zulbijadain sampai masuk, Nabi sudah berdiri. Ketika Zulbijadain berjalan masuk ke masjid, Nabi bergegas berjalan menjumpainya. Para sahabat kemudian membuat saf memberi jalan Nabi. Ketika wajah Zulbijadain nampak, Nabi kemudian berkata, "Ahlan wa sahlan bi Zulbijadain." Selamat datang wahai pemilik 2 kain usang. Sang Nabi setengah berlari mendekati Zulbijadain. Zulbijadain pun kemudian berlari mendekati Nabi Muhammad. Zulbijadain memeluk erat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, saya tinggalkan semua milik saya untukmu." "Iya, saya sudah tahu." "Ahlan wa sahlan bika ya Zulbijadain." Selamat datang untukmu, ujar Rasulullah SAW. Zulbijadain pun kemudian menangis penuh haru di pelukan orang yang sangat ia cintai. Nabi Muhammad pun kemudian membuatkan tempat tinggal sederhana untuk Zulbijadain agar ia bisa terus bersama Nabi di Madinah. Singkat cerita, terjadi perang Khaybar. Saat itu Zulbijadain sudah dalam keadaan sakit akibat luka-luka di perang Khaybar, dan ia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan pulang dari perang Khaybar. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk membuatkan lubang kubur untuk Zulbijadain. Ketika kubur Zulbijadain telah jadi, Nabi Muhammad mengajak Sayyidina Ali untuk turun bersamanya agar bisa menerima jasad Zulbijadain untuk ditaruh di liang lahat. Jenazah Zulbijadain diterima dengan tangan lembut Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengucap doa, "Wahai Allah, saksikanlah bahwa saya cinta, saya ridho kepada Zulbijadain, maka cintailah dan ridhoilah dia ya Allah." Begitulah kisah betapa sulitnya perjuangan hidup Zulbijadain agar bisa bertemu dengan yang dicintainya. Ia melalui segala kesulitan dan kesengsaraan. Namun, Zulbijadain bisa keluar dari semua kesulitan serta kepahitan hidup dan berakhir dalam keindahan dan ridho dari Rasulullah SAW, dan tentu saja ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa seperti Zulbijadain. Kita bisa cinta dan mendapatkan cinta dari Rasulullah SAW. Kisah ini adalah ulasan yang saya pelajari dari guru saya Hubabah Halimah Al-Idrus, dan juga beberapa referensi dalil dari orang tua saya yaitu Bapak Haji Dr. Andes Mulyono SH. Semoga sahabat semua menyukainya. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam menceritakan. Dan kita bertemu lagi pada kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.